Ya, wanita itu kadang susah. Susahnya Susah. gini ya, kayak tadi ya saya ngomongkan dari awal tadi sebelum kita main kayak gini. Wanita itu seperti kita bermain layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Tirtas. Maka jumpa ya kita ya. Yoi. Sudah berapa tahun? Kira-kira 2 bulan. Gini Mas Tirtas, akan punya unek-unek gitu. Kita ngobrolin masalah cinta lagi ya berarti. Cinta, iya cinta lagi. Karena kalau kita ngobrol cinta itu tidak ada batasnya. iya, Ya. memang. Dari anak ABG sampai nenek-nenek itu tidak lepas dengan cinta. Memang. Cinta. Karena cinta kebutuhan. Sekarang bukan ABG Mas, bahkan anak kecil SD pun ya kelas 6 itu sudah apa itu mengenal cinta. Itu sebenarnya mereka kenal itu kayak ini, mungkin dari TV sinetron itu yang kayak gitu ya kalau orang pacaran terus dia nyoba. Seperti itu sebenarnya. Kalau dari hati, dari perasaan, saya kira anak segitu kurang lah. Kurang cintanya. Ya maksud saya belum lah, karena Allah menciptakan makhluk ini kan ada step-stepnya ya, ada step-stepnya ya, tidak langsung bleng ya. Kalau misalkan saya cinta sama anak saya itu kan saya tidak akan merasakan ketika saya tidak jadi orang tua. Itu pun mungkin terjadi ketika orang tua yang belum punya suami, belum punya anak, saya kira nggak mungkin merasakan perasaan cinta kepada anaknya. Karena memang stepnya belum sampai sana. Seperti itu. Saya tanya lagi ya. Ini Mas ya, ini ki ya agak lucu tapi ya imut gitu. Imut ya. Sudah imut. Gemes ke. Ya, gemes ke. Mas, gini ya. Itu kan sudah pacaran ya. Ya, ini curhat lagi ya. Enggak saya lagi. Ada masuk ya Mas ini, ada masuk Ya. dari grup SMK Mas ya. Grup SMK. Grup SMK. Anak remaja. Anak remaja biasa. Problematika tiada habisnya. Ya, gitu. Nanya saya Mas, yang tak sharekan ke Mas Haji nih. Iya. Kan kata si pengarang cerita sih. Iya. Kita kan Mas ya, kita sudah pacaran. Ya pacaran tuh selama kurang lebih 2 bulan lah Mas. Saya kira 2 abad. 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 abad ya. 2 bulan Mas itu yang. Pertama hubungan itu manis sekali Mas. Kalau 2 bulan kan masih baru-baru kan? Iya, manis sekali Mas. Iya. Nah, 1 minggu sebelum 2 bulan genap itu ya. Iya. Berarti Kak, persisnya 7 minggu ya? 7 minggu. 7 minggu. Iya 7 minggu ya. 7 minggu. 7 minggu. Iya. 7 minggu. 7 minggu. Itu Mas ya. Ada omongan Mas itu dari temannya katanya. Dari temannya Mas ya, kalau dia itu punya selingkuhan gitu loh. Iya. Ya, Enak. padahal dia itu si teman saya tadi itu yang sama saya itu Mas ya, tidak punya selingkuhan sama sekali. Saya tak suruh jelaskan apa adanya sama si apa itu doinya atau pacarnya itu. Enggak. Dia itu katanya selingkuh itu kayak gimana? Katanya loh, misal kata kan si cewek itu kabarnya dia selingkuh lah. Selingkuh itu kategori kayak apa? Dia jalan maksudnya dengan kan, ya itu gini Mas. Dia kan jarang ngabarin sih Mas. Jarang ngabarin. Diam sukanya. Dia jarang ngabarin terus ya maaf lah dia kan terlalu sibuk apa itu berkebun. Oh, berkebun. Berkebun. Katanya sih Sibuk dengan hobinya gitu. hobi sama itu ngedit. Iya. Itu Mas. Akhirnya enggak mesti kurang perhatian sama kurang perhatian dengan pacarnya itu. Dengan pasangannya. Lama kelamaan ada temannya Mas. Temannya ki ya si tukang itu apa itu? Apa? Si tukang pembalap. Tukang gosip. Iya. Tukang gosip. Lambe turah. Ya, lambe turah. Itu ki ya apa itu Mas? Mengojok-ngojoki supaya ngompori ya. Mengompori pacarnya tadi itu bahwa si itu laki-laki itu dia sudah selingkuh sama kamu di belakang kamu. Buktinya tuh dia tidak pernah SMS-an sama kamu. Ini cewek juga ya ngomong? Cewek sama cewek ya? Cewek sama cewek. Iya. Gitu. Iya. Nah, terus kok
pertama awal mulanya Mas ya, si pacarnya tidak percaya gitu. Iya. Hampir berhubungan. Nah ternyata itu dan balasnya sekali balas yang cewek apa itu laki-laki ini balasnya itu agak cuek sedikit. Agak cuek. Ya, tidak ada kata-kata sayang. Oh gitu ya. Cintaku. Wih. My head. Oh. My love itu nah, gitu. Itu karena kan. Lah tiba-tiba pikiran si cewek itu mulai negatif dan mulai percaya apa yang diomongkan apa itu temannya tadi. Oh, baru mulai dipikirkan ya. Oh iya, mungkin iya ya. Iya, terus. Dan terus ya itu genap 8 minggu. Iya, 8 minggu itu. Menetas telurnya. Ya. Ada balon dior yang mengejutkan hati mereka berdua. Dan akhirnya dia sama-sama tumbangnya. Enggak, 8 bulan itu kenapa akhirnya gitu? Kan karena nggak ada perselingkuhan, artinya kan tidak ada yang diungkap, tidak ada yang terdakwa dan kebenarannya tidak terungkap kan istilahnya. Iya, tapi kan dia minta putus saya ini tadi. Nggak mau tahu alasannya. Nggak mau tahu alasannya. Nah, yang bodoh siapa coba kira-kira? Iya, nggak tahu saya. Terus? Ya itu malah ini gimana? Tanya sama saya sih. Gimana enaknya? Ya ini yang nanya siapa? Ceweknya atau cowoknya? Cowok kan, cowok semua bukan cewek. Oh gitu ya. Jadi menurut saya memang wanita itu memang jenis-jenis makhluk yang kadang kita harus lebih sensitif ya. Ya wanita itu kadang susah. Susahnya gini ya, kayak tadi ya saya ngomongkan dari awal tadi sebelum kita main kayak gini. Wanita itu seperti kita bermain layang-layang. Layang-layang. Ketika kita mengejar, kita perhatian ya. Perhatian ibaratnya kita narik ya. Kita perhatian, kita tarik perhatian, terus kadang-kadang kita lepas. Ya di besok jangan perhatian dulu gitu ya. 3 hari 4 hari dibiarkan. Perhatian lagi. Jadi biar layang-layang itu tetap ada di udara. Biar tetap itu melayang caranya. Biar ada di udara, biar melayang. Ya, jangan sampai layang-layang itu tumbang kayak tadi, jatuh, direbutkan banyak orang, kan itu jangan. Jadi biarkanlah, biarkanlah layang-layang itu di atas, jangan sampai putus benangnya, jangan sampai jatuh, jangan sampai kalau layang-layang itu ke kanan ke kiri kena angin itu biasa aja. No problem kan, layang-layang. Kan? Kalau nggak ada ke kanan ke kirinya nggak ada tantangan, nggak menarik. Orang menantang gitu. Iya, mau layang-layang ditaleni dong, dijarke, domblong kita. Domblong, nggak ada keistimewaan, nggak ada enaknya. Itu enak ketika layang-layang kena kanan ke kiri, terus kita bisa narik, kita bisa ngelos gitu ya. Terus, itulah. Asiknya bercinta gitu. Asiknya pacaran kayak gitu sebenarnya. Digambarkan dengan layang-layang tadi. Nah, ibaratnya seperti itu layang-layang. Jadi si cowoknya juga salah menurut saya. Ceweknya juga salah. Salah semua berarti ya. Salah semua lah. Karena kan hasil goalnya tadi kan tumbang kan. Artinya kan ada yang salah. Iya. Saya nggak mau menyalahkan satu orang. Ini salah 2 orang. Sebagai seorang laki-laki harus mengetahui karakteristik seorang wanita. Karakter wanita itu pasti suka dipuji. Di dunia ini semua suka dipuji. Itu poin pertama, suka dipuji walaupun dia sudah tahu pujian kita itu bohong. Ngapusi. Walaupun tahu pujian kita bohong, wanita tetap suka dipuji. Misalkan dia tahu ceweknya itu misalnya jerawatan ya. Tapi kamu ngomong kamu cantik hari ini. Udah tahu loh itu ngapusi loh, bener. Bohong belas itu. Tapi wanita suka digitukan. Dia senang digitukan, dia happy walaupun tahu hal yang sesungguhnya gitu. Lalu wanita itu suka dipuji, suka diperhatikan loh ya. Walaupun perhatian kita tidak tidak serumit-rumit yang kita bayangkan. Hanya kita ngomong gimana kabarnya, sudah sholat belum, gitu aja. Itu tok bahan kita, itu mereka udah senang. Gitu. Dan perhatian-perhatian kecil itu memang mereka sukai dari seorang laki-laki yang bakal calon seorang pemimpin. Memang kodratnya seperti itu. Kodratnya. Ya, kodratnya memang wanita itu suka diajak ya, suka diarahkan. Tapi tidak semuanya cewek suka kayak gitu, tapi kebanyakannya seperti itu. Secara umum lah. Secara umum. Makanya sebagai seorang cowok harus tahu lah yang diinginkan seorang cewek itu apa.
Ya makanya kalau diinginkan seperti itu perhatian aja. Kan nggak ada waktu yang banyak, misalkan sibuk ngedit, sibuk ke sawah misalkan. Gitu Mas. Cuman WA saja, sudah sholat belum? Itu berapa detik sih sebenarnya? Setelah itu nggak usah dijawab, nggak masalah. 3 detik aja. Nggak usah dibaca, nggak masalah. Yang penting kita kayak tadi layang-layang itu kan kadang lost, kadang narik, kadang lost, kadang narik. Iya benar. Ketika kita di lost terus, ya, misal di lost itu artinya dicuekkan terus. Cuek gitu. Ya, dia akan tumbang sendiri kan. Di lost kan dia akan jatuh sendiri, terbang sendiri kan. Ya. Nggak tahu kemana. Arah kemana entah. Kalau kita tarik perhatian terus, itu juga layang-layang akan ke tangan kita kan. Iya. Akhirnya selesai permainan. Jadi kalau perhatian terus-menerus juga ada kejenuhan. Jarang seorang wanita juga, ngapain tuh cowokku, ribet gitu ya. Ribet. Mau kemana-mana harus bilang. Mau pergi ini harus bilang. Iya. Ya, jadi dia merasa kayak di apa ya, di dalam penjara. Nah, ditekan gitu. Ditekan, kayak nggak bebas gitu. Nah itu mereka juga nggak seneng. Jadi kita harus tahu yang diinginkan. Seperti layang-layang lah. Jadi wanita itu juga memang suka kayak layang-layang. Jadi wanita kalau kita perhatikan, misalnya 1 minggu kita WA terus, coba saya kita WA terus toh. 1 minggu kita WA terus. Setelah itu 1 minggu kita biarkan. Nanti dia pasti akan hidupnya akan terasa hampa. Hampa memang. Biasanya si Huda WA aku sekarang enggak ya? Aduh. Pegang HP. Kok bentar lagi dia ke dapur lagi HP, enggak ada WA, enggak ada WA. Karena itulah jadi itu juga teknik kayak gitu juga bisa permainan gitu. Bukan permainan, tapi kan kita harus tahu memang strategi itu kan harus tahu lah. Dan wanita pun sudah tahu strategi itu sebenarnya. Tapi memang mereka juga suka digitukan. Gitu loh. Sebenarnya kayak gitulah. Nah, dalam kasus tadi itu sebenarnya laki-lakinya kan harusnya perhatiannya juga kayak tadi, sempatkanlah waktu itu. Wong ngedit aja bisa, apalagi cuman WA, SMS. Kalau memang benar-benar sayang, itu nggak mungkin lah dibiarkan begitu aja. Itu seperti itu. Nah, laki-lakinya, perempuannya, kenapa harus memutuskan? Yo sah-sah aja sih sebenarnya. Karena laki-laki kayak gitu ya memang harus diputus gitu. Kalau saya gitu. Nggak perlu dipertahankan. Iya, nggak perlu dipertahankan. Kalau memang nggak sesuai, karena wanita ada yang suka diperhatikan, ada yang enggak. Nah, tipe-tipe itu yang suka diperhatikan. Kalau sebelum terjadi masalah kan, sebelum bubar harusnya si cewek ngomong, kenapa sih kamu bisa ngerubah sikapmu? Enggak, harusnya gitu kan, sama-sama dewasa misalkan. Kalau misalnya merubah sikapmu, tolong dong saya diperhatikan, tolong dong kita komunikasi agak intens. Kayak gitu, kalau si cowoknya nerima, ya jadi kembali ya. Tapi kalau memang nggak nerima ya sudah selesai. Kalau alasan selingkuh itu adalah alasan pembenaran terjadi putus, ya nggak apa-apa. Karena memang kalau putus ada ini, harus ada alasannya. Nggak mungkin saya mutuskan, misalnya kamu pacar saya putus ya. Kenapa? Ya kita harus mikir alasannya yang masuk akal. Yang logis itu. Yang logis. Maksud kita putus, kenapa? Ya putus saja. Ya, itu kan hanya main-main, dan kita malah dianggap orang yang suka main-main. Main-main. Lah alasan si cewek itu mungkin aja alasan aja, karena si cewek juga mungkin jenuh dengan sikap si cowoknya itu, dan dia juga mungkin sudah ada pandangan cowok lain gitu. Ya itu buat alasan aja. Alasan pembenaran lah. Misalnya sudah tahu kalau itu alasan salah, tapi nggak suka sama cewek yang kayak gitu. Cowok yang kayak gitu, ya udah diputus, tapi alasannya kayak tadi nggak apa-apa. Memang dalam percintaan itu memang cari alasan yang untuk membenarkan alasannya, karena pacaran ini kan bukan legal ya. Pacaran ini kan hanya apa ya sih? Ya kalau saya sih, kalau namanya pacaran itu kalau tingkat-tingkat SMA kayak gitu ya, ya kayak main-main lah menurut saya. Main-main ya. Menurut saya main-main, tapi memang ada sih orang yang serius sampai nikah juga ada. Tapi kalau melihat cerita kayak tadi ya kayak sebatas orang linglung aja berdua gitu. Ya, belum jadi layang-layang yang solid. Nah, belum jadi orang yang menerbangkan layang-layang yang dengan benar gitu. Salah tekniknya. Ya, kalau saya tingkat SMA wajar-wajar saja. Saya dulu ya gitu, mutuskan cewek juga saya cari alasan-alasan lah gitu. Cari alasan. Ya, alasannya mungkin nggak boleh orang tua, atau alasannya disuruh serius belajar dan lain, itu hanya alasan. Alasan saja ya. Alasan ketahuan saja. Ini, ketahuan. Sebenarnya alasan saja. Dalam hati sih males lah gitu. Gitu sih mungkin bisa menjawab
temanmu tadi. Iya, memang. Ya, sebagai evaluasi yang lain juga kalau pacaran itu ya mungkin kayak tadi ya, harus pinter, harus seperti layang-layang. Harus komunikasi itu bener gitu. Kan itu kan simpel kan, mudah kan. Yang satu cuek, yang satu pengen perhatian. Kenapa nggak dikomunikasikan? Kalau benar-benar saling sayang kan komunikasi udah jadi, selesai, nggak ada masalah. Kan sepele kan, masalah itu semua dikomunikasi. Komunikasi, benar. Komunikasi, semua dikomunikasi. Makanya seorang laki-laki itu harus menguasai komunikasi dengan baik, benar, dan paling tidak laki-laki yang mudah mendapatkan jodoh itu laki-laki yang mempunyai pengetahuan banyak, pengetahuan ilmu banyak. Sehingga nanti kalau misalkan di jenjang pernikahan ya, misal si cowok disuruh ketemu orang tuanya, itu kita sudah menguasai medan. Slow ya. Kita menguasai pembicaraan apapun yang dibicarakan dan apapun profesi mertua kita, calon mertua kita bisa terima, bisa open. Jadi cerita apa aja kita bisa nyambung. Karena kita sudah mengetahui. Paling enggak kalau orang tua PNS paling ceritanya mengenai politik. Kita nyambung karena kita baca. Orang petani paling ceritanya masalah tani, kita juga tahu. Kita baca, kan gitu kan? Iya memang. Ya, jadi ilmu yang paling tinggi adalah ilmu komunikasi menurut saya. Kalau ini hubungannya dengan sesama manusia atau interaksi sosial. Cintaku seperti layang-layang, ada lagunya itu. Ya teman-teman saya tadi yang apa itu bertanya sama saya itu bisa dijadikan acuan untuk apa itu podcast yang tadi Mas ya, yang pengarah cerita tadi. Semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.